Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin jamaah sidang salat subuh Masjid Jami' Bintaro Jaya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah kajian Sabtu subuh yang berada di link Zoom meeting. Assalamualaikum semuanya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan iman Islam kita sampai saatnya Allah memanggil kita. Amin. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah saya bahagia sekali pagi hari ini Pak Prof sudah sehat kembali setelah 3 pekan ya tidak mengisi kajian. Alhamdulillah pagi hari ini beliau sudah bisa, dan insya Allah tema dari kajian tafsir kita Sabtu subuh kali ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Al-Quran bagian yang kedua. Insya Allah akan dimulai dari surah Yunus ayat 70 sampai dengan seterusnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebagaimana biasa, sesi yang pertama Pak Prof akan menyampaikan materinya sampai sekitar pukul 6, dan setelah itu baru kita sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahagia sekali bisa bertemu lagi dalam kajian subuh setelah beberapa kali absen ya. Nah, melanjutkan dari ayat-ayat yang lalu, sekarang kita akan membahas surat Yunus dimulai dari ayat 70 yang akan kita kaji bersama kandungan-kandungannya, dan kita berupaya untuk mendapatkan hikmah dari ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'um fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudzikuhumul adzabas syadida bima kanu yakfurun. Yang artinya bagi mereka akan mendapatkan kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Nah, sebelum bahas ayat ini tentu akan dipertanyakan kenapa tiba-tiba ayat ini berbicara tentang adanya kenikmatan sesaat bagi mereka. Mereka ini siapa? Maka ini semua kembalinya kepada ayat 69, yaitu ketika Allah memberikan perintah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, Kul
innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang yang mengadakan kebohongan dengan nama Allah, maka sungguh mereka itu tidak beruntung. Nah, mengadakan kebohongan atau membuat-buat kebohongan itu maknanya adalah mengatakan sesuatu, kemudian hal itu disebutkan berasal dari perintah Allah. Berasal dari informasi Allah. Nah, ini terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 68, bahwasanya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang disebut Ahlul Kitab, mereka mengatakan qalut takhadallahu waladan subhanah. Ahlul Kitab mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kalau orang Nasrani mengungkapkan bahwa anak yang disebut itu adalah Isa bin Maryam. Kenapa Isa disebut anak Allah? Karena dalam kitab-kitabnya mereka menemukan bahwa Isa bin Maryam dilahirkan oleh Maryam tanpa melalui perkawinan yang biasa. Artinya Maryam mengandung tanpa berhubungan dengan lelaki. Sehingga mereka menganggap karena tanpa berhubungan dengan lelaki, bapaknya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini pernah ada seorang pendeta di Afrika, ketika itu dia mendapat tugas untuk mengkristenkan orang-orang Islam di daerah sekitarnya. Nah, untuk itu dia seringkali belanja-belanja, kemudian barang-barang tadi dihadiahkan kepada anak-anak di sekitarnya dengan permintaan agar mereka mau mengikuti agamanya. Ternyata banyak mendapat respon. Suatu saat ketika dia belanja di pasar, kebetulan pemilik toko tadi seorang Muslim, maka orang tadi bertanya, apakah Anda seorang pendeta? Betul. Saya seorang pendeta. Apa tugasmu? Saya ingin mengenalkan bahwa Yesus Isa itu putra Allah dan diperintahkan untuk membebaskan, menyelamatkan manusia. Maka pemilik toko tadi mengatakan, coba tolong carikan satu ayat saja dari Bible, dari Taurat, dari Injil yang menyebutkan bahwa Isa atau Yesus mengatakan, saya adalah putra Allah. Saya adalah anak Allah. Dan karena itu saya juga berposisi sebagai Tuhan. Coba tarikan. Baik, nanti saya carikan. Kemudian pendeta tadi pulang, membuka Tauratnya, membuka Bible-nya, membuka Injilnya untuk mencari satu ayat saja. Nah, ternyata setelah sekian lama mencari, dia tidak temukan itu. Nah, dia bingung. Kemudian ketika dia belanja lagi, bagaimana? Sudah ditemukan belum ayatnya? Belum. Nanti akan saya cari lagi. Dia cari lagi. Kemudian ketika tidak ketemu, dia lapor pada pendeta-pendeta sejawatnya. Bisa enggak kawan-kawan mencarikan satu
satu ayat saja yang menyatakan bahwa bahwa Yesus bersabda bahwa dia adalah Tuhan dan putra dari Tuhan yang Esa. Semuanya ikut mencari, tidak ketemu. Sehingga ketika itu mulai goyanglah imannya. Dia cari-cari, enggak ketemu. Kemudian dia dipanggil di sidang, Anda jangan terpengaruh oleh ucapan orang-orang yang akan memojokkan Anda, yang akan mendiskreditkan akidah kita. Maka pendeta tadi menjawab, saya setuju. Tapi bagaimana dengan tantangan ini? Ketika kita ingin mengkristenkan orang dengan mengenalkan Yesus itu putra Tuhan, tapi ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada legitimasinya dalam kitab suci. Apa yang akan kita katakan? Akhirnya kebingungan dia, sehingga kemudian dia mempelajari kitab-kitab suci dari agama lain. Dari agama Hindu, Weda. Dari agama Buddha, Tripitaka. Dari Talmud, dari Taurat, semua dipelajari. Tidak ada ketemu bahwa ada manusia yang mengatakan bahwa dia putra Tuhan. Ketika dia buka Quran, juga tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah satu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, dia Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Di sini dikatakan Esa, sehingga bertentangan dengan keyakinannya yang menyatakan bahwa keyakinan akidah mereka adalah Trinitas. 3 dalam 1. Tuhan tapi terdiri dari 3 unsur. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Ketika dia mempelajari sejarah gereja, ternyata Trinitas itu baru diresmikan, baru disahkan pada tahun 325 Masehi. Jadi 300 tahun setelah Nabi Isa wafat, baru diresmikan 3. Maka di sini semakin goncang. Kalau baru diresmikan tahun 325, berarti pada masa Nabi Isa, hal ini belum diungkapkan. Kalau gitu apa kata Nabi Isa sendiri? Nabi Isa dalam Taurat, dalam Bible, dalam Injil selalu mengatakan, Tuhan itu adalah Bapak kita. Jadi Tuhan itu adalah Bapak kita, bukan saya. Dan dia tidak pernah mengatakan, saya adalah putra Tuhan, tidak pernah. Dari sini akhirnya pendeta itu kemudian masuk Islam. Nah, ini yang dikatakan qalu takhadallahu waladan subhana. Orang Nasrani dan orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan Allah itu punya anak. Kalau Nasrani mengatakan putra Tuhan itu adalah Isa bin Maryam, maka orang Yahudi mengatakan bahwa putra Tuhan itu adalah Uzair. Karena Uzair ini termasuk seseorang yang unik. Beliau meninggalnya menurut orang Yahudi diangkat ke langit. Nah, disinilah dikatakan itu dia diambil kembali oleh Allah. Karena dia adalah putra Allah. Nah, inilah salah satu yang disebut yaftaruna 'alallahil kadziba. Mereka mengatakan sesuatu yang kemudian
disebut bahwa hal itu berasal dari Allah. Nah, salah satu yang paling berat adalah pengungkapan bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini dibantah oleh Al-Quran yang mengatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan anak dan tidak pula dilahirkan. Yalid itu artinya melahirkan, yulad itu artinya dilahirkan. Berarti kalau melahirkan dia punya anak, kalau dilahirkan dia punya bapak. Nah, surat Al-Ikhlas ini dengan tegas, lam yalid walam yulad. Allah Esa tidak dilahirkan, artinya tidak melahirkan, artinya tidak punya anak, dan tidak dilahirkan, artinya tidak pula punya bapak. Nah, ini tegas karena Allah itu Esa. Maka tadi dikatakan surat 69, Kul innalladzina yaftaruna 'alal kadziba la yuflihun. Mereka yang mengadakan kebohongan dan kebohongan itu disebut berasal dari Allah, pasti mereka tidak akan bahagia. Nah, ini ternyata ketika diungkapkan pada orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak, itu mereka menjadi bingung. Bahkan dalam baca berita yang di HP itu dikatakan salah satu yang kebingungan itu adalah Paus, kepala gereja Katolik seluruh dunia. Dia mempelajari, cari dari kitab-kitab sucinya. Betulkah Isa bin Maryam pernah mengatakan dia putra Tuhan? Dibandingkan dengan kitab suci lain. Sehingga akhirnya dia kebingungan. Dikatakan dalam berita itu, akhirnya dia mundur dari posisinya sebagai paus. Padahal paus itu jabatan seumur hidup. Begitu dipilih, tidak tergantikan sampai meninggalnya. Tapi dia belum berapa lama menjabat, mengundurkan diri. Konon dia, ini berita ini betul atau tidak, masuk Islam akibat mempelajari kitab-kitab suci dari berbagai agama. Nah, ini artinya apa? Menimbulkan keraguan. Orang yang mengatakan dusta, itu hatinya selalu gelisah. Tidak ada bedanya kita. Misalnya bapak-bapak bekerja dengan sekelompok teman. Ketika itu ada salah seorang diutus untuk menyelesaikan suatu masalah. Ternyata dia menemui kendala, tapi tidak bisa berterus terang. Khawatir takut. Akibatnya dia berdusta. Tenangkah hidupnya setelah berdusta? Tidak. Dia khawatir kalau kebohongannya diketahui temannya. Dia gelisah kalau ada orang membicarakan masalah yang dia berbohong itu. Inilah yang dikatakan la yuflihun, tidak akan gembira, tidak akan bahagia, tidak akan tenang. Dan insya Allah, bapak-bapak kemungkinan pernah berdusta dan bapak-bapak bisa merasakan tidak adanya ketenangan. Mungkin pertama kali ketika berdusta, teman yang diajak bicara percaya, ada kepuasan batin. Tapi setelah itu ketika diungkit lagi, dia akan gelisah. Dia akan khawatir.
Nah ini yang dikatakan la yuflihun. Kemudian diungkapkan dalam ayat 70 yang kita bicarakan ini. Mataun fid dunya. Kebohongan itu akan memberikan kepuasan batin, kesenangan sesaat ketika di dunia. Ketika di dunia pun tidak akan selamanya merasa senang. Kenapa demikian? Selalu khawatir kebohongannya diketahui oleh orang. Sehingga dengan demikian selalu gelisah. Karena itulah di sini dikatakan mataun fid dunya. Kebohongan itu akan memberikan kesenangan yang hanya sesaat. Besok mungkin sudah tidak, terima kasih, sudah tidak senang lagi. Karena hal-hal yang dikhawatirkan apabila itu terjadi. Nah ini yang dikatakan mataun fid dunya. Dia hanya mendapatkan kesenangan sesaat. Padahal Rasulullah pernah mengatakan kehidupan dunia ini bagaikan setetes air di lautan. Artinya dibandingkan panjangnya alam dunia sejak diciptakan sampai hari akhir, kita ini hanya setitik air. Berapa usia kita? Mungkin kesempatan hidup bangsa Indonesia sekarang ini 70 tahun. Karena kemajuan teknologi kesehatan sudah membaik 70 tahun. Tentu ada yang mencapai 80 tahun. Ada yang 90 tahun. Ada yang 100 tahun. Tapi ini sudah merupakan apa? Kelihatannya usia itu panjang. Namun dibandingkan dengan usia dunia ini, itu baru setetes air. Apalagi kalau kita belajar sejarah, sejak dikenalnya manusia. Kalau dalam kitab suci, sejak dikenal manusia itu adalah masa ketika Adam alaihissalam muncul dalam kehidupan dunia. Dalam kitab suci, Bible, ada silsilah. Dari Adam terus sampai nabi-nabi selanjutnya, diperkirakan sampai sekarang itu hanya sekitar 10.000 tahun. Diperkirakan. Karena silsilah itu. Tapi ilmuwan mengatakan alam dunia ini sudah jutaan tahun. Dengan dibuktikan ditemukannya fosil-fosil. Di Indonesia sendiri ada fosil di daerah Trinil. Trinil itu Jawa Timur. Mungkin dekat dengan Pacitan, dengan Blitar di sana. Itu sudah lebih dari 50 juta tahun. Fosil-fosil yang sekarang menjadi minyak bumi. Itu sudah jutaan tahun yang lalu. Maka dengan demikian, kehidupan kita hanya setetes air. Apalagi kalau dibandingkan kehidupan kedua, kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu firman Allah dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik kehidupannya dan lebih abadi, lebih panjang lagi. Sehingga Rasul pun kemudian mengisyaratkan kehidupan kita di dunia itu bagaikan tamu yang mampir ke tempat teman. Berapa lama
kita mampir berkunjung ke rumah teman. Hanya sebentar. Mungkin kalau dalam Islam diizinkan 3 hari. Kalau sudah 3 hari, hari pertama tuan rumah senang sekali. Banyak cerita. Hari kedua sudah kehabisan bahan cerita. Karena hari pertama sudah dipuas-puaskan. Hari kedua. Hari ketiga sudah, ini kapan pulangnya? Nah, sehingga kalau bertamu dalam Islam tuntunan Rasul jangan lebih dari 3 hari. Karena lebih 3 hari tuan rumah akan bosan. Kita pun akan kehabisan bahan bicara. Nah, dengan demikian ini tuntunan Rasul, bertamu paling lama 3 hari saja. Nah, ini dikatakan mata'un fid dunya. Bahwa kesenangan yang mereka dapatkan akibat berdusta hanya sebentar. Bahkan tidak selama hidupnya. Kemudian dikatakan summa ilaina marji'uhum. Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Termasuk kita. Ketika ada surat Al-Asr. Wal Asr. Demi waktu senja. Ini sebetulnya peringatan bagi kita semua. Bahwa kita semua ini sudah berada dalam waktu senja. Ketika dalam waktu senja dikatakan innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam rugi. Kalau, ada kalau. Kalau apa? Tidak ingat sebentar lagi matahari akan tenggelam. Kalau untuk kita tidak ingat sebentar lagi kita pun akan kembali kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan siapa yang enggak rugi? Yang mempersiapkan dirinya. Ada yang mengatakan, usia saya masih 50 tahun. Mesti yang akan kembali bapak-bapak atau mereka-mereka yang sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mereka lebih pantas kembali dulu. Betulkah itu? Tidak selamanya benar. Karena dalam salah satu ayat dikatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu punya batas waktu. Batas kontrak hidupnya di dunia. Batas waktu masing-masing berbeda-beda. Tidak sama. Tidak ada kalau orang Bintaro batas waktunya 80 tahun semuanya. Tidak ada. Ada mungkin yang sampai 80, ada yang sampai 70, tapi tidak sedikit yang hanya sampai 30 atau 40. Sehingga ayat tadi mengatakan hendaknya kita semua merasa sudah berada dalam senja hidup kita. Karena merasa semuanya dalam senja hidup, artinya semua sudah mulai mempersiapkan diri. Kalau saya sudah dalam senja kehidupan saya, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya lakukan? Agar ketika malam itu datang, saya tidak menyesal lagi. Nah, di sini innal insana lafi khusr tadi. Ini dikatakan karena apa? Kita semua summa ilaina marji'uhum. Waktu senja habis, masing-masing manusia yang kehabisan waktunya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita ini milik Allah dan kelak kita akan kembali hanya kepada Allah. Nah ini tadi. Summa nudziquhumul adzab asyadida bima kanu yakfurun. Nah ini ditujukan pada orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah. Orang-orang yang berdusta dengan nama Allah tadi. Bahwa setelah mereka kembali, mereka akan mendapat balasan dari semua yang dilakukan. Apa yang telah mereka kerjakan harus dipertanggungjawabkan. Nah ini dimulai pertanggungjawaban, kata Rasul, dimulai ketika seseorang meninggal. Rasul mengajarkan doa yang hendaknya kita ungkapkan setiap sebelum salam dari sholat. Sholat kita akan diakhiri dengan salam. Tapi sebelum mengucapkan salam, Rasul mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa a'udzubika min syarril mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Dari azab jahannam dan dari azab kubur. Ini mengisyaratkan apa? Ada azab kubur bagi semua manusia. Hanya mereka yang sempat bertaubat sebelum meninggal dibebaskan dari azab ini. Karena itulah seringkali diajarkan di kalangan umat Islam ketika kita menghadiri takziah kepada orang yang sakit keras agar menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah dan ada lebih baik ditambah astaghfirullahaladzim. Istighfar ini bertaubat. Kalau dia bisa bertaubat, bisa mengucapkan kalimat thayyibah sebelum meninggal, insya Allah, kata Rasul, dia akan dihapus segala dosa-dosanya. Nah, kelihatannya gampang. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ternyata bagi mereka yang tidak meyakini, bagi mereka yang selalu mengingkari, akan kesulitan mengucapkan kalimat sederhana tadi. Kalimat thayyibah tadi. Itu akan kesulitan. Sehingga seringkali kita mendengar bahwa orang yang dituntun itu kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, karena itulah di sini diungkapkan mereka kelak akan diberi balasan yaitu dengan azab yang sangat hebat karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka, karena keberanian mereka untuk berdusta dengan menggunakan nama Allah. Sekarang misalnya kita dalam pergaulan, kita ingin menyampaikan suatu berita. Kadang-kadang kita ingin berita ini dipercaya betul oleh teman-teman kita. Maka kemudian kita mengatakan, tadi saya ketemu Pak RT. Pak RT mengatakan demikian kan.
Sehingga besok kita harus melakukan ini. Apa yang terjadi? Betul kamu ketemu RT? Betul. Oh iya deh, besok saya akan ikut. Seperti kata ayat ini, mataun fid dunya. Dia akan mendapatkan kepuasan batin sesaat. Kenapa puas? Karena informasinya dipercaya. Tapi kemudian ketika baru ngomong-ngomong, RT-nya datang, Pak RT-nya. Apa yang terjadi? Dalam ayat sebelumnya dikatakan, la yuflihun. Tidak akan bahagia. Tidak akan tenang. Begitu melihat Pak RT, kaget dia. Cemas, khawatir, lebih-lebih mitra bicaranya datang, bilang, nah itu Pak RT. Saya akan lapor bahwa besok saya akan ikut sarannya. Oh, gemetar tadi. Ketika melihat Pak RT udah ketakutan. Nah inilah la yuflihun. Mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Sehingga dengan demikian ini merupakan fenomena sehari-hari yang dapat kita rasakan. Sehingga kebenaran ayat ini tidak dapat diragukan lagi. Karena kita pun pernah mengalaminya. Mungkin kita pun pernah melakukannya. Mungkin kita pun pernah merasakan kepuasan karena informasi dipercaya orang, tapi kemudian berubah menjadi ketakutan, kegelisahan, khawatir kalau kebohongannya diketahui. Sehingga seringkali untuk menutupi kebohongan, dia melakukan kedustaan lagi. Melakukan kedustaan lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan dan kebohongannya. Tenangkah orang yang demikian? Tidak. Hanya sebentar dia mengalami ketenangan. Tapi setelah itu dia akan gelisah terus. Nah ini, apalagi kalau diingat bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Termasuk perbuatan pun harus dipertanggungjawabkan. Ketika pertanggungjawaban kepada Pak RT, kenapa kamu berani berbohong dengan memakai nama saya? Sudah ketakutan. Kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Sudah gelisah. Ini baru azab dunia. Dipermalukan dia. Direndahkan pribadinya karena senang berbohong dengan menggunakan orang lain. Nah, di akhirat, karena kita meyakini ada kehidupan akhirat, pasti pertanggungjawabannya lebih keras. Karena di sana hanya tempat untuk menuai, tempat untuk mendapatkan hasil dari semua perbuatan kita. Karena itulah di sini katakan, summa nudzikuhumul adzabas syadida bima kanu yakfurun. Karena keingkaran mereka. Karena itulah dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar umat Islam menjauhi keingkaran. Baik keingkaran yang berat, yang besar, maupun yang ringan. Yang ringan apa? Yang ringan sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah ini, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Ibrahim itu surat 14 ayat 7. Yang artinya, kalau kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu di
dianugerahkan pada kita. Sebaliknya, kalau kamu ingkar, kufur pada nikmat, maka akan dibalas dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini yang paling ringan, mengingkari nikmat Allah. Ya, hari ini dapat rezeki kok cuma sekian. Ya, kamu datang jauh-jauh, oleh-olehnya hanya seperti ini. Nah, ini mengingkari nikmat. Padahal Allah menganjurkan apa saja yang kamu terima, syukurilah. Apa saja yang kamu punya, syukurilah. Karena itu nikmat Allah yang terbaik. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu, tapi melepaskan yang lain yang sebetulnya sudah ada dalam genggaman kita. Ketika disyukuri, nikmat itu akan ditambah. Ketika diingkari, nikmat itu akan menyebabkan azab bagi kita. Nah, dari situ yang kecil jangan diingkari, apalagi yang besar. Dan yang terbesar dalam ayat ini adalah menganggap ada Tuhan selain Allah. Menganggap ada anak dari Allah. Nah, ini keingkaran yang besar sehingga dikatakan sebagai kufur ilahiyah. Mengingkari ketuhanan Allah yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian hal ini menjadi perhatian bagi kita agar satu, jangan pernah berdusta. Lebih-lebih lagi berdusta kemudian menggunakan orang lain sebagai alasannya. Nah, ini lebih berat. Yang terberat berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling berat. Nah, sehingga Allah akan memperingatkan bahwa mereka yang berdusta seperti ini pasti akan mendapat balasan sesuai dengan kedustaannya. Akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, inilah penjelasan dari ayat-ayat yang kita kaji pada hari ini.